Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan judul tugas yaitu Food and Mouth Disease Virus atau penyakit mulut dan kuku dan biasa disingkat dengan FMD. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Alfa Troyan dengan NIM 2015 1010 2037, yang kedua yaitu Ulfa Azimatul dengan NIM 2015 1010 2039, dan saya sendiri Antoni Ahmad Yusuf dengan NIM 2015 1010 2064. Pendahuluan. Penyakit foot and mouth disease adalah penyakit mulut dan kuku, bisa juga disingkat dengan FMD. Penyakit ini menyebabkan luka di bagian kaki dan mulut hewan berkuku genap. Daya tular penyakit ini sangat tinggi dan dapat menulari semua hewan yang berkaki genap seperti kambing, domba, kerbau, dan lain-lain. Namun penyakit ini jarang menyerang pada manusia. Penyakit mulut dan kuku umumnya menyebabkan kematian sangat rendah, di bawah 5%. Akan tetapi meskipun demikian, tetap dianggap sebagai penyakit paling penting dari ternak karena menyebabkan penurunan yang signifikan dalam produktivitas dan gangguan perdagangan ternak dan produk ternak. Slide selanjutnya yaitu rute infeksi. Rute infeksi utama pada ternak ruminansia khususnya adalah inhalasi virus lewat saluran pernapasan. Tetapi infeksi melalui saluran pencernaan atau luka pada bagian kulit juga dimungkinkan meskipun memerlukan dosis virus yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu sifat virus PMK, yaitu sebagai virus yang bersifat beramlop stabil dalam pelarut organik. Virus bisa awet dalam pendinginan dan pembekuan, akan tetapi terinaktivasi secara progresif oleh temperatur 50 derajat Celcius. Pemanasan produk hewan dengan temperatur inti minimum 70 derajat Celcius untuk setidaknya 30 menit dapat menginaktivasi virus. Virus stabil hanya pada kisaran nilai pH yang relatif sempit dan terinaktivasi secara cepat oleh pH kurang dari 6,0 dan pH lebih dari 9,0. Asal-usul pertama kali muncul penyakit ini di Indonesia yaitu terjadi pada Kota Malang tahun 1887, dan penyakit menyebar ke berbagai daerah dan wilayah. Lalu tahun 1974 dilakukanlah kampanye vaksinasi massal, sehingga pada tahun 1980 sampai 82 tercatat tidak ada virus PMK lagi. Akan tetapi pada tahun 1983 virus ini muncul lagi di wilayah Jawa Tengah, dan untuk mencegah dengan melakukan program vaksinasi hingga tahun 1986 dinyatakan Indonesia bebas dari penyakit mulut dan kaki tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami yaitu dari Alfat. Penyebab PMD. Menurut McLachlan dan Dubovi pada tahun 2017, agen penyebab PMK adalah virus Foot and Mouth Disease atau biasa disingkat FMDV yang masuk dalam famili Picornaviridae dan genus Aftovirus. PMK disebabkan oleh Foot and Mouth Disease virus yang sangat menular dengan kemampuan yang sangat besar untuk menginfeksi sejumlah hospes hewan berbeda dan mempertahankan dirinya dalam populasi dengan terus ada atau persisten dalam hewan carrier, dan juga memulai mutasi virus dengan masa inkubasi 2-14 hari dari sejak hewan tertular penyakit sampai timbul gejala-gejala penyakit. Akibat dari penyakit ini bisa menimbulkan kematian dan lumpuh karena kaki yang terserang oleh virus tersebut secara terus-menerus, dan kondisi mulut yang luka membuat hewan tersebut turun nafsu makannya. Adapun ciri-ciri berat terjangkit PMD sebagai berikut. Pertama, suhu tubuh meningkat atau demam mencapai 41 derajat Celcius. Kondisi tubuh lemah, lesu, dan bulu kusam. Nafsu makan turun sehingga bobot badan terus berkurang.
tidak mau berdiri, bahkan ternak akan pincang, lalu menggosokkan bibir dan membunyikan gigi. Selanjutnya, suka menendang kaki disebabkan oleh vesikula atau lepuh pada membran mukosa hidung dan bukal serta antara kuku. Terakhir, tanda khusus PMK adalah lepuh-lepuh berupa tonjolan bulat yang berisi cairan saliva pada rongga mulut, lidah sebelah atas, bibir sebelah dalam, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengobatan pada hewan atau ternak yang terjangkit PMK ya. Yang pertama itu ada pemotongan dan pembuangan jaringan tubuh ternak sapi yang sudah terinfeksi. Nah, jadi ini kan virusnya itu menginfeksi mulut dan kaki. Nah, itu jika itu pada kaki ya berarti kakinya itu dilakukan pemotongan atau amputasi agar virusnya itu tidak menyebar kemana-mana. Dan selanjutnya yang nomor 2 itu kaki yang terinfeksi biasanya diterapi dengan chlorampenicol. Nah, chlorampenicol ini merupakan suatu cairan antibakteri yang fungsinya untuk mengobati peradangan dari kaki hewan yang terinfeksi virus tersebut. Selanjutnya itu bisa juga dilakukan dengan injeksi intravena preparat. Nah, ini merupakan obat-obatan untuk menanggulangi virus PMK ini ya. Selanjutnya bisa juga diberikan antiseptik pada daerah bagian yang terjangkit seperti mulut dengan menggunakan obat analgesil, misalnya paracetamol. Nah, ini obat analgesil seperti paracetamol ini merupakan obat yang aman ya untuk dikonsumsi pada ternak. Maka dari itu, ini adalah suatu obat tersendiri bagi ternak atau hewan yang terjangkit virus tersebut untuk ditaruh di mulutnya karena ini aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya itu bisa juga dengan larutan suprisulfat 5% setiap hari selama 1 minggu. Nah, larutan suprisulfat ini sama saja dengan larutan chlorampenicol. Ini merupakan larutan antibakteri yang fungsinya itu untuk mencegah perkembangan protein sintesis virus. Nah, selanjutnya itu pengendalian. Untuk pengendaliannya itu, nah di Indonesia ini kan bebas penyakit mulut dan kaki. Nah, agar di Indonesia ini tidak terjadi wabah penyakit ini, maka jika Indonesia menerima daging dari negara lain, itu Indonesia harus waspada, benar-benar waspada. Karena jika tidak waspada, bisa saja daging ternak yang terinfeksi PMK ini bisa saja dimasukkan di Indonesia, dan itu jika dikonsumsi itu bisa saja menular ke ternak atau orang yang mengonsumsi tersebut dan bisa saja menular. Nah, selanjutnya dengan cara pemberian vaksinasi dalam rangka pengendalian. Nah, jika memberi vaksinasi ini harusnya vaksin yang mengandung virus yang homolog pada tingkat subtipe atau kesamaan imunologis virus FMD dengan virus yang bersirkulasi di lapang atau penyebab wabah penyakit di wilayah tersebut. Jadi itu vaksinnya ini harus dengan virus yang sama tapi dilemahkan, dan itu diinjeksikan ke ternak atau hewan yang terjangkit agar fungsinya itu agar tubuh ternak itu mempunyai kekebalan tubuh yang kuat. Ya, selanjutnya sanitasi dengan menjaga kebersihan kandang. Ya, sanitasi itu adalah kebersihan ya, kayak kandangnya itu dibersihkan, terus
alat-alat yang digunakan oleh ternak itu dibersihkan juga. Untuk pokok semua kandang itu dibersihkan, tempat makan, tempat minum itu dibersihkan. Dan selanjutnya itu isolasi ternak. Nah, jika dalam satu peternakan ada ternak yang terjangkit, ada satu ternak yang terjangkit, itu ternaknya diwajibkan diisolasi. Karena apa? Karena agar tidak terjadi penularan pada ternak-ternak lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya melakukan biosecurity agar peternak dan ternak tidak terjangkit penyakit PMK. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran penyakit. Lalu selanjutnya adalah ada pemusnahan bangkai. Jadi, jika ada ternak terjangkit PMK dan ternak itu sampai mati, itu ternak yang mati itu harus dibakar. Harus dibakar ini supaya tidak menyebabkan penularan lebih luas gitu ya. Kayak barang-barang yang telah digunakan itu juga dibakar. Nah, jadi itu. Terus yang terakhir itu ada penyemprotan disinfektan dan insektisida. Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari dan menghambat penyebaran virus lebih luas. Jadi, agar virusnya ini tidak menyebar lebih luas, diadakanlah penyemprotan desinfektan dan insektisida di lokasi peternakan tersebut. Dan semoga di Indonesia juga tidak ada yang terjangkit PMK ya. Semoga ternak-ternak juga jauh dari PMK. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Mari.